Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak pemilik perusahaan dan perkebunan tomat terbesar di Brazil yang bernama Teodoro. Ini bangetnya. Ia sedang menjelaskan dan memamerkan produk perusahaannya pada klien bisnisnya. Kemudian ia akan menunjukkan sebuah karya air mancur saus tomat karya anaknya di dalam sebuah ruangan. Namun pas dibuka, anak si bapak sedang bermesraan sambil membelokot saus tomat di ruangan tersebut. 1 bulan kemudian, terlihat sebuah helikopter mendarat di rumah Teodoro. Hal itu membuat anaknya yang bernama Teto terbangun dari tidurnya. Pas bangun, ia sudah dalam keadaan satalanjang dan ada seorang wanita yang bernama Ana di kamarnya. Kemudian Teto pergi ke ruangan makan untuk sarapan nasi uduk bersama ayahnya. Teto meminta pada asisten rumahnya yang bernama Rose untuk menyuruh anaknya mengurus wanita yang ada di kamarnya tersebut, karena ia tak punya waktu untuk itu. Di tempat lain, seorang wanita cantik bernama Paula, bukan Paula istri Baim Wong, sedang menghudangkan kedua temannya yang bernama Raisa bukan penyanyi, dan Katia. Paula merupakan mahasiswa kedokteran yang baru saja lulus dan akan magang di sebuah rumah sakit untuk mendapatkan izin praktek. Di rumah Teodoro, seorang bujangan bernama Igor sedang membangunkan dan akan mengantarnya pulang wanita yang tadi tidur dengan Teto. Igor merupakan anak dari asisten rumah keluarga Teodoro, yaitu Rose. Di ruang makan, Teodoro menasehati Teto untuk bersikap dewasa di hari ulang tahunnya sekarang. Kemudian Teodoro pergi ke kantornya yang bernama Transkoso. Ia akan membicarakan ulang tahun Teto di sana. Maka dari itu, ia menyuruh Teto untuk menemuinya di kantor pukul 17.00 nanti. Di rumah sakit, seorang dokter bernama Victor memberitahu pada Paula bahwa hari ini ada jadwal operasi. Namun kedua teman Paula mengatakan mereka sudah ada acara dan akan pergi bersama Paula. Tetapi Dr. Victor mengatakan kalau ingin mendapatkan izin praktek maka Paula harus ikut dalam operasi ini. Akhirnya Paula pun ikut dengan Dr. Victor. Sepertinya Dr. Victor menyukai si Paula. Setelah selesai, Paula segera menyusul kedua temannya yang sedang membeli tiket festival tomat. Teto yang sedang ngegoleran di kolam renang mengajak Igor taruhan dengan bergulat. Jika Igor menang, Teto akan memberinya $20. Namun jika Teto menang, maka Igor harus ikut dengannya. Awalnya Igor sempat menolak karena dirinya ada kelas belajar untuk kuliah di Rio. Namun akhirnya ia menyetujuinya. Taruhan dimenangkan oleh Teto. Setelah itu, Teto mengajaknya balap kuda di perkebunan ayahnya yang sangat luas dan indah kayak belakang rumah saya. Belakang imah orang maruyuk. Setelah balapan kuda, Teto mengajak Igor untuk menyiapkan hadiah ulang tahunnya. Hadiahnya adalah sebuah mobil mewah. Teto langsung ngajajal mobil itu bersama Igor dan sales mobil tersebut. Saat di jalan, mereka berpapasan dengan bus yang dinaiki oleh Paula dan teman-temannya menuju kota festival. Kemudian, Teto diirinkan oleh polisi setempat karena mengendari mobil terlalu ngebut. Namun kedua polisi itu mengenalnya, jadi bisa disimpulkan keluarga Teodoro merupakan keluarga terpandang. Bahkan polisi saja tidak berani menilangnya. Waduh, doang di negara Irlandia maksudnya. Di negara kita mah aman, say. Gila. Vai sair fácil dessa porque é o príncipe do tomate? Namun salah satu polwan bohai tidak membiarkannya pergi. Polwan itu meriksa Teto dengan menggrepe badannya. Ia juga mengatakan Teto boleh bebas, asalkan ia mengundang polwan tersebut ke acara festival tomat. Dengan senang hati, Teto mengatakan, gampang bisa diatur say. Setibanya di kantor, Transkoso, para karyawan menyambut kedatangan Teto. Esse menino. Grande Teto, como é que você anda? Esse carro seria o presente perfeito pra mim. Sim, só que eu quero te dar um Di presente. sana Teodoro memberikan hadiah sebuah pekerjaan pada Teto. Ia menginginkan anaknya mandiri, tidak cengeng, tidak manja, dan yang paling utama tidak menjadi beban orang tua kayak saya. Bangkong, nyinan skrip nak. Untuk itu, Teodoro memanggil seorang karyawan bernama Monique. Monique merupakan seorang eksekutif junior di Transkoso. Teodoro menyuruhnya untuk mengajari Teto bagaimana cara bekerja dengan baik dan benar. Então, Teto, você já sabe no que... Saat Monique memberikan pembelajaran dan pemahaman akan pentingnya sebuah ketelitian dan keuletan di sebuah perusahaan, si Teto tidak mendengarkannya. Ia malah lalagaan dengan si Igor sampai nyarimpet keranjang tomat hingga berantakan. Kemudian Teto meminta untuk menunda pelatihannya karena ia akan menyiapkan keperluan pesta ulang tahun dan festival tomat. Tá bom?
trabalho. Esquece, Dr. Vitor. Agora esquece. Tá bom. Tibalah malam festival tomat dan ulang tahun Teto. Paula dan kedua temannya juga sudah hadir di sana. Di sisi lain, Teto sudah menyiapkan hadiah untuk Igor. Ia mengundang seorang wanita yang disukai oleh Igor. Wanita tersebut bernama Selma. Namun sial, Selma malah menyongcong si Teto di hadapan Igor. Dengan rasa kecewa, Igor meninggalkan Teto dan Selma. Menyadari hal itu, Teto langsung pergi untuk nyambarkan Igor. Por causa do seu dinheiro, do seu status ou do que você... Porque a menina gosta de mim? Igor berkata Teto harus tahu apakah para wanita itu menyukainya karena memang suka atau karena harta semata. Ia juga berkata semua orang hanya menjilat Teto karena harta dan statusnya sebagai anak tunggal pemilik perkebunan terbesar di Brazil. Kemudian Teto melepas jaketnya dan pergi meninggalkan Igor. Suas aqui, elas só querem puxar teu saco. Hoje é o aniversário do príncipe do tomate. Agora vai começar a guerra do tomate. Waktu itu belit bertemu itu sulit, menahan rindu itu sakit DJ. Saat pesta dimulai, satu truk tomat ditumpahkan untuk acara timpuk tomat. Semua pengunjung saling melemparkan tomat ke berbagai arah. Secara tidak sengaja, Teto melemparkan tomat ke arah Paula yang mengakibatkan Paula marah. Kemudian segerombolan pemuda mengganggu dan menggoda teman Paula. Paula pun segera menghampirinya, namun dirinya juga malah ikut digoda. Melihat hal tersebut, Teto langsung menghampirinya, namun sial, dirinya tersikut oleh salah satu pemuda tersebut yang mengakibatkan hidungnya getihan. Untuk itu, Paula mencoba menangani hidung Teto yang terluka. Tak lama, Katia berkata kalau saudaranya sudah ada di pintu gerbang. Untuk itu, mereka meninggalkan Paula dan Teto berdua. Sei que eu não vou ficar aqui de vela. Eu também. Daqui a pouco tu vai, você vai lá. E aí? Kemudian Teto dan Paula pergi ke perkebunan mencari air untuk membilas lukanya. Di sana Teto mengaku kalau dirinya anak pengurus perkebunan, yang mana kita tahu sebenarnya Teto merupakan anak pemilik dari perkebunan ini. Setelah beberapa saat mengobrol, Teto akan mencawaknya, namun sayang Paula malah menjauh. Ia juga mengajak Paula untuk berkuda, namun Paula harus segera menyusul teman-temannya dan pergi ke Rio. Mas foi um prazer. Prazer. A gente se vê então. Keesokan harinya Teto yang baru bangun tidur sangat bahagia setelah ayahnya memberikan hadiah mobil dan pekerjaan. Teto mengatakan kalau dirinya ingin mendapatkan pekerjaan tersebut dengan usahanya sendiri, bukan karena orang dalam atau karena ia anak dari pemilik perusahaan. Setelah itu Teto langsung menemui Igor dan mengajaknya untuk ikut mendaftar magang di Transcoso cabang Rio. Tô indo pro Rio, quero que você venha comigo. Acho que eu decidi me inscrever em um programa de aprendizes da Trancoso Rio. Untuk membuktikan bahwa Teto bisa mendapatkan pekerjaan secara mandiri, ia dan Igor bertukar identitas. Teto menjadi Igor dan Igor menjadi saya. Pan saya. Awalnya Igor menolak, namun Teto kembali mengajaknya taruhan. Jika Igor berhasil mendapatkan pekerjaan, maka mobil Teto menjadi miliknya. Igor pun menyetujuinya. É aqui mesmo que a gente vai ficar, Teto? Assim, de frente pro mar? É um apartamento que meu pai tem. Berangkatlah mereka menuju sebuah apartemen yang biasa digunakan Teodero untuk kunjungan kerja di Rio. Sesampainya di sana, Teto langsung mengunjungi gedung tempat pernikahan temannya Paula, yaitu Katia. Ia menyamar menjadi tukang sapu, hanya untuk bisa bertemu dengan Paula. Di sana ia juga bertemu dengan Ana yang ternyata merupakan saudara dari Katia. A Kátia, a noiva, minha prima. Vai, eu cuido. Vai lá, passa. Kemudian Teto pergi ke sebuah ruangan tempat Paula berada dengan berpura-pura akan membersihkan pria yang muntah. Akhirnya Teto bertemu dengan Paula. Namun baru sakedeng mereka mengobrol, datang Dr. Victor yang mengajak Paula pergi. Tetapi Paula yang lebih memilih Teto dengan mencaboknya agar Dr. Victor kesal melihatnya. Vou trabalhar no programa de aprendiz lá da Trancoso Rio. Setelah itu mereka berdua pergi ke pantai Sawarna. Di sana Teto bercerita seolah-olah kalau dirinya orang Kismin. Ia juga akan mengikuti seleksi magang di Transcoso. Pas Teto mulai menyosok, Paula menghindar dan pergi dengan alasan kalau besok harus masuk pagi untuk mendapatkan izin praktek. Keesokan hari, Teto dan Igor berangkat ke Transcoso cabang Rio. Di sana, mereka bertemu dengan Monique yang baru saja dipecat dari Transcoso. Entah apa yang menyebabkannya dipecat, nanti akan terjawab di akhir film. Minha vida, dá licença. A gente também tá morando no Rio. Estamos participando. Di sana juga mereka bertemu dengan direktur pemasaran bernama Celio. Ia langsung memanggil nama Teto karena ia tahu siapa itu Teto. Rencana Igor dan Teto pun dimulai. Tak lama datanglah seorang wanita konsultan pengembang bakat yang bernama Alana. Ialah yang bertanggung jawab atas program magang di Transcoso. Alana menjelaskan pada semua peserta tentang program magang tersebut. Saat ia menjelaskan sebuah tomat, Teto yang mengaku sebagai Igor langsung memotong Alana yang sedang bicara. Akibatnya ia dititah nyin kopi oleh Alana.
Kemudian Celio memerintahkan Alana untuk memberikan perhatian khusus kepada Teto yang padahal itu adalah Igor. Sementara Teto sedang membuatkan kopi untuk Alana meskipun ia terlihat kesulitan saat membuatnya. Kemudian Teto mengantarkan kopinya ke Alana, namun pas diinum Alana langsung menyuburkan karena tidak ngeh. Kemudian Igor menawarkan untuk membuatkan kopi pada Alana, sementara Teto mendapatkan tugas untuk mencetak sebuah presentasi. Saat mencetak presentasi pun Teto kembali kesulitan sampai kertasnya acak hadut. Sementara Igor berhasil membuatkan kopi yang nikmat untuk Alana. Karena itulah Alana semakin bangga padanya dan mengatakan Igor bisa mendapatkan jabatan yang tinggi di Transcoso. Secara tak sengaja, Teto lewat dan mendengar perkataan Alana. Ia langsung menelpon Monique untuk meminta bantuan. Setelah itu, Teto langsung mengunjungi kediaman Monique yang bertempat di sebuah kampung. Sesampainya di sana, ia dirumbung oleh warga kampung tersebut karena mengendari mobil mewah. Setelah bertemu dengan Monique, Teto meminta agar Monique mau mengajarinya cara mendapatkan jabatan di Transcoso dari nol tanpa bantuan orang jero. Namun Monique mengatakan kalau kakaknya sedang udur teh gering, sedang sakit, dan ia membutuhkan dokter. Ostentação é essa, não é todo mundo que tem essa grana, ninguém é obrigado. Mendengar hal tersebut, Teto langsung mengunjungi rumah sakit untuk menemui Paula. Di rumah sakit, Paula dan kedua temannya sedang membicarakan rencananya membuat pesta atas izin praktek yang didapatkannya. Setelah itu, Teto dan Paula segera mengunjungi rumah Monique untuk memeriksa kakaknya tersebut. Remédio, eu ainda não sou médica. Namun sayang, Paula tidak bisa memberikan resep obat karena dirinya belum mendapatkan izin praktek. Mendengar hal itu, Monique marah pada Teto karena sudah membawakan dokter yang masih magang. Namun Teto memberikan penawaran pada Monique, bila ia diterima magang di Transcoso, maka ia akan memberikan mobilnya pada Monique. Akhirnya, Monique pun menyetujuinya. Tak lama, Paula muncul dan memberitahu kalau ia sudah mengatur jadwal tes untuk kakaknya Monique di rumah sakit. Mendengar hal itu, Monique semakin senang. A gente tá só se conhecendo, namorar a gente vai só daqui a alguns dias. Keesokan hari, Monique mendatangi apartemen Teto untuk membangunkannya. Teto pun datang lebih awal dari peserta lain di Transcoso. Kini ia sudah bisa mencetak kertas dokumen dengan baik. Kemudian ia membagikan buku petunjuk pada semua peserta yang sudah ia cetak. Namun sayang, Celio mengatakan kalau manajemen pemasarannya telah berubah sejak tadi malam. Karena itulah Teto malah dicerek kanan oleh Alana dengan mengatakan karyawan magang ulah sok sotoy sia. Deixa eu te ajudar aí, vai. Ia menyuruh merobek kertas petunjuk yang dicetak oleh Teto. Sepulang dari kantor, ia kembali mengunjungi Monique untuk meminta solusi. Keesokan hari, Alana memperlihatkan produk saus tomat baru di Transcoso. Para peserta magang diperintahkan untuk membuat konsep kampanye iklan untuk produk tersebut. Teto meminta izin pada Celio untuk membawa sampel produk tersebut dan memberikannya pada Monique. Só pensar em alguma proposta que surpreenda. Setelah itu, Teto meminta bantuan pada Monique karena ia akan mengajak Paula berkencan. Monique mengajarkannya cara naik bus yang benar hingga cara joget yang benar. Teto pun mengajak Paula ke sebuah diskotik dan berjoget dengannya di sana. Setelah itu mereka saling bercerita satu sama lain. Teto bercerita bahwa setelah ibunya meninggal, ia selalu dikekang oleh ayahnya. Sedangkan ibunya Paula hanya ingin anaknya menikah dengan orang kaya. Teus sonhos deu. Correndo atrás do que você quer. Setelah beberapa saat mengobrol, akhirnya mereka anjing. Kemudian Paula mengatakan ingin mengunjungi rumah Teto di Rio. Namun Teto mengatakan kalau kamarnya sangat berantakan. Untuk itu ia menyuruh Igor untuk menyiapkan pakai C untuk menyiapkan kamar untuknya. Pakai untuk dibayi nulis kampret. Igor memberikan kunci kamar penjaga apartemen itu yang bernama Francisco. Pas membuka pintu, Teto kaget setelah melihat kamar Francisco yang sempit dan sederhana kayak kamar saya. Lebih bagusan itu malah bangkong daripada kamar saya. Não dá, Tá perfeito. Sério. não dá. Sementara Igor menyuruh Francisco untuk tidur di kamar Teto. Teto dan Paula menggotong sebuah sofa ke balkon. Kemudian mereka melakukan adegan menggenjot di atas balkon sambil menikmati suasana pantai sampai pagi. Anjir, emang hendak tiris gitu. Ya mau tiris lah, pan geus asup etana. Aduh. Setelah itu Teto berangkat ke Transcoso. Igor dan Teto mempresentasikan hasil karyanya untuk iklan produk baru. Celio menyukai karya Teto, sedangkan Alana menyukai karya Igor. Untuk itu, tugas tersebut diserahkan pada mereka berdua. Elas possam publicar nas redes sociais. Feito este ponto, o Teto. Fazer com que as pessoas... Kemudian Paula mengunjungi Transcoso untuk ngiuhan karena di luar sedang hujan. Ia menanyakan nama Teto dan tidak sengaja Alana mendengarnya. Ia menceritakan Teto yang terkenal di desanya. Mendengar hal itu, sepertinya Paula mulai curiga dengan Teto. Kebetulan Teto dan Igor sedang mengerjakan tugasnya. Setelah melihat Paula, Teto dan Igor langsung nyumput di handap meja.
Então, Kemudian Igor mengatakan kalau dirinya tidak bisa menemui Paula sekarang karena yang Alana tahu Igor adalah Teto. Mereka berdua pun keluar lewat pintu belakang. Sementara Teto berusaha mengejar Paula yang sepertinya sudah curiga. Teto mengatakan kalau Alana perempuan yang licik. Ia berusaha menyingkirkan peserta lain demi melindungi putra pemilik perusahaan. Mendengar hal itu, Paula kembali luluh dan kembali melakukan ayang jadi nalah. uma coisa pra gente comer lá em casa. Ah, não. Para. Isso é cozinha ainda por cima. Di tempat parkir, Alana mulai menggoda Igor karena yang ia tahu Igor adalah Teto. Ia mengajaknya berkencan, namun Igor mengajaknya ke apartemen dan akan memasakkan sesuatu untuknya. Sesampainya di apartemen, Igor memasak mie tek-tek sampai ayah dari adegan koskio. Di tempat lain, Teto juga melakukan adegan itu lagi anjir loba amat dengan sangat semangat dia mah dak. Para buatan image sampai acak-acakan. Hanjakal di blurnya di si dolar kuning. Akhirnya mereka berdua melakukan itu dengan pasangan masing-masing. Lagi ngenah-ngenah diasupkan, tiba-tiba si Monik mengirim pesan kalau penyakit kakaknya kembali kambuh. Teto dan Paula pun segera menuju rumah Monik, menaiki taksi. Namun saat di jalan mereka harus diturunkan karena taksi tidak bisa mengantar mereka lebih jauh. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menggunakan jalapah. Pan pakai L, jerapah. Ih, kuda maksudna, lain jerapah ini nulis tak kumaha sih? Sesampainya di rumah Monik, Paula langsung menangani kakak Monik yang sedang kejang-kejang sekaratul maut. Sementara Teto berusaha mengasuh dan menenangkan keponakan Monik yang rewel. Ia membuatkannya endok ceplok meskipun sedikit kesulitan membuatnya. Kemudian Paula muncul dan membuatkannya balon dari sarung tangan medis untuk menghibur keponakan Monik. Criança é legal que se diverte com qualquer coisa. Saat pulang ke apartemen untuk istirahat, Teto kaget sudah ada Alana di ranjangnya. Yang mana Alana telah melakukan itu dengan Igor di ranjang Teto semalam. Bau, bau nuklir. Kemudian Alana pergi ke meja makan untuk menyiapkan sarapan. Ia bertemu dengan Francisco, namun Alana mengira ia adalah Teodoro, ayahnya Teto. Igor dan Teto sedikit adu omong karena Igor telah meniduri Alana. Teto menganggap itu curang. Untuk itu ia menyuruh Igor untuk segera mengusirnya sebelum masalah datang. Desde os 14 anos. Olha, admira. Di meja makan, Francisco dan Alana mengobrol. Tak lama muncul Igor berpura-pura kalau Teodoro hari ini ada jadwal rapat agar Alana bisa pergi dari apartemen. Bukannya pergi, Alana malah ayah di bae. Aduh, Teto sendiri hanya bisa nyumput di bawah landang ranjang maksudnya. Sambil menyaksikan Igor dan Alana yang sedang aduh. Nossa, achei que você tivesse desistido dessa vaga. Akibat hal itu, Teto terlambat datang ke Transkoso. Akhirnya ia diperintahkan untuk mengecat tembok sementara Igor dan peserta yang lainnya melanjutkan program magangnya. Setelah beberapa lama, akhirnya Teto dan Igor menyelesaikan proyek air mancur saus tomat dan Paula juga menyelesaikan rencana pesta perayaan izin praktiknya. Você não vai esquecer da minha formatura hoje à Não, noite, hein? claro que não, vou direto da tranquilo. Di saat Teto sedang bersama Paula, Teodoro datang ke Rio karena ada agenda makan malam dengan investor. Untuk itu, ia mengajak Teto ikut dengannya makan malam nanti. Teto langsung menemui Igor karena dengan adanya makan malam tersebut akan membawa masalah bagi penyamaran mereka. Ditambah, Alana yang keras hulu ingin ikut makan malam dengan Teodoro. O quê? É melhor você não falar nada. Ué, Chico, mas a gente tem que falar alguma coisa. Teto dan Igor menyusun rencana dengan membuat pertemuan makan malam palsu di hotel yang sama tempat Teodoro makan malam dengan investor. Igor menyuruh Francisco mengundang 3 orang bayaran untuk menyamar bersandiwara dan menjadi investor. Yang mana kita tahu Alana menyangka kalau Francisco adalah Teodoro. Sedangkan Teto dan ayahnya yaitu Teodoro sedang melaksanakan makan malamnya dengan para investor. Muito animado, Teto, de ter você no nosso... Di pantai, Paula terlihat gelisah menunggu Teto yang belum juga datang. Kemudian Teto berpura-pura ke toilet untuk mengganti baju dan segera pergi ke pesta Paula. Di pantai, Raisa membuat minuman yang sudah dicampur dengan obat untuk diberikan pada Dr. Victor. Namun, sial, Tito datang dan ketabrak sepeda hingga dirinya nggak goler. Paula segera memberinya obat menahan rasa sakit dan memberinya minuman yang sudah diberi obat oleh Raisa. 100%, ó. Que isso? Ai! Setelah itu, Teto bermesraan di pantai dengan Paula dan kembali melakukan itu lagi. Anjir, emang capek ngeblurna. Aduh, ngenah-ngenah, Teto kembali berpura-pura pergi ke toilet, padahal ia akan kembali ke makan malam ayahnya. Setelah di restoran, Teodoro berkata kalau dirinya sudah mengosongkan jabatan eksekutif junior untuk Teto. Mendengar hal itu, Teto teringat dengan Monik, karena jabatan tersebut awalnya diduduki oleh Monik. Teodoro sengaja memecat Monik demi jabatan tersebut diisi oleh Teto. Tomate cachaça, de tomate caneta, de tomate casaco, de... Kemudian Teto ditanya tentang perusahaan oleh para investor, namun ia malah memberikan jawaban yang gak caprak akibat efek obat dalam minuman tadi. Setelah itu, ia kembali pergi ke pantai untuk menghadiri pesta Paula. Di sana ia berjanji menggunakan gitar sampai nincak api unggun yang menyebabkan celananya kahuruan. Teto kembali pergi dengan alasan dompetnya yang ketinggalan saat ia pergi berpapasan dengan Ana yang juga datang ke pesta. Ah, por que
Teto tá fazendo aqui? Yang sebenarnya Ana merupakan sepupu dari Katia. Di sana, Ana menceritakan siapa Teto sebenarnya pada Paula karena ia pernah tidur dengan Teto saat awal film. Sesampainya di restoran, Teto langsung memanggil Igor untuk tukeran baju karena celana Teto ajur setelah terbakar saat di pantai. Saat sedang berganti, tiba-tiba Theodoro datang dan menyaksikan mereka berdua sedang memakai sempak doang. Melihat hal tersebut, Theodoro marah dan mengira kalau mereka akan melakukan itu. Aduh. Dele. Imagina pra mim que sou filho dos empregados. Você não pensa nos outros? Setelah itu, Teto keluar dan bertemu dengan Paula di depan restoran. Paula sudah tahu siapa Teto sebenarnya, karena sudah diceritakan oleh Ana. Paula merasa marah dan kecewa karena Teto sudah membohonginya. Kemudian Paula meninggalkan dan Teto pun tepar karena efek obat yang diminumnya. Di jalan, Paula bertemu dengan Dr. Victor yang kembali menggodanya. Di depan teman-teman Paula, Dr. Victor berkata telah memberikan izin praktek di rumah sakit. Namun Paula menolaknya setelah melihat sikap Dr. Victor padanya selama magang. Sementara Teto yang terkapar dihudangkan dan dibawa oleh Ana. Sandiwara yang dibuat oleh Igor dan Francisco berjalan lancar sampai selesai dan Alana mengajak Igor untuk melakukan sesuatu. Entah apa itu, cuma mas-mas tukang bakso yang tahu. Keesokan harinya, Theodoro mengenalkan dan mempresentasikan tentang produk barunya pada para calon investor. Pas membuka pintu sebuah ruangan, Theodoro kaget dan malu setelah melihat ada orang sedang bermesraan di air mancur saus tomat. Ia mengira itu adalah Teto, namun ternyata yang melakukan di air mancur tersebut adalah Igor dan Alana. Theodoro tidak mengenalnya karena mereka sudah bobolokots oleh saus tomat. Sementara Teto baru terbangun dari tidurnya sudah bersama Ana di landang. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi karena Ana membawanya pulang saat ia masih abok. Adegan tadi merupakan adegan pembukaan di awal film. Kemudian Teto menemui Theodoro yang sedang kebingungan. Ia melihat Francisco sedang tidur di ranjangnya. Theodoro marah karena semua kelakuan Teto. Teto mencoba menjelaskan kalau semua ini tidak seperti yang Theodoro lihat. Namun sayang, Theodoro tidak percaya lagi dengannya. Setelah itu, Teto pergi dari apartemen dan mendatangi rumah Monique. Mas vai ter que ajudar a fazer tudo. A limpar a casa. Ia akan menumpang di rumah Monique sementara waktu. Monique mengizinkan dengan syarat Teto harus membantu ngepel, nyetrika, ngasuh, nyeseh, dan masak. Saat Teto sedang nyiapkan baju, ia melihat balon yang dibuat oleh Paula. Melihat hal tersebut, ia langsung pergi nyamperkan Paula. Ia menjelaskan padanya tujuan berbohong menjadi orang miskin adalah untuk mengetahui mana orang-orang yang benar tulus padanya. Namun telat, mana sempat, Paula terlanjur kecewa pada Teto. Ia juga sudah mendaftar menjadi relawan dokter di Amazon untuk beberapa lama. Di Transkoso, Celio memberitahu Theodoro tentang peserta magang terbaik jatuh pada Teto, yang mana ia tahu kalau sebenarnya Teto yang ia maksud adalah Igor. Theodoro tidak percaya begitu saja setelah melihat kelakuan Teto selama ini. Tibalah hari pengumuman siapa yang diterima menjadi karyawan tetap di Transkoso. Teto ditemani oleh Monique. Celio mengumumkan Teto lah pemenangnya. Theodoro kebingungan karena yang maju adalah Igor. Disinilah semuanya terungkap. Teto menjelaskan semua penyamaran dan pertukaran identitasnya dengan Igor. Setelah itu mereka pergi dari tempat itu. Teto, vem até aqui. Igor menjelaskan pada Alana dan Teto menjelaskan pada Monique apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sempat berebut mobil yang sudah dijanjikan oleh Teto sebagai imbalan jika ia menang. Namun Teto menjual mobilnya dan hasilnya akan ia gunakan untuk membangun bisnis mereka berempat. 1 tahun kemudian, mereka merayakan hari ulang tahun Teto. Terlihat Theodoro dan Rose juga datang. Parabéns. Você, filho. Ah, eu também. Oh. Tak lama datanglah seseorang dan orang tersebut adalah Paula dengan membawa kuda. Kemudian Teto memperlihatkan perusahaan kebun tomat bernama Teto Fresh yang Teto, Igor, dan Monique bangun. Alana juga bekerja di perusahaan mereka dengan memperdayakan masyarakat sekitar untuk menanam tomat organik di atas atap rumah. Transkoso juga bekerja sama dengan perusahaan mereka. Film ditutup dengan adegan Teto dan Paula di kebun tomat atap rumah. Ainda não. I love you, I'm kind of fool. I say